Waktu itu, saya masih tinggal di Secang, Magelang. Kami sekeluarga akan pergi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Sejak pagi, saya dan keluarga sudah sibuk prepare dan packing barang-barang mana saja yang akan kami bawa. Kami sekeluarga berniat akan berlibur sekaligus silaturahmi ke saudara di Jakarta. Kami berniat berangkat dari Magelang sore hari. Jadi perjalanan akan lebih santai dan Bapak berniat menghindari keramaian kalau melakukan perjalanan jarak jauh di siang hari. Dan singkat cerita, berangkatlah kami sekeluarga dari Magelang kira-kira jam 4 sore dari Magelang. Rute yang kami ambil melalui jalur utara. Selama perjalanan, kami tidak memiliki firasat buruk apapun. Dan perjalanan panjang pun dimulai. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap dan adzan maghrib sudah berkumandang. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak di masjid sekaligus menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami melaju, semakin larut malam yang menemani perjalanan. Yang semula di awal perjalanan, suasana di dalam mobil begitu ramai dan penuh canda tawa, berubah perlahan menjadi suasana sepi. Mungkin karena ibu dan kedua adik saya sudah tidur terlelap. Dan yang masih terjaga saat itu, hanya saya dan ayah saya. Jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Kami sudah memasuki area alas Roban. Jalanan berliku di tengah hutan dan tanah alas, jauh dari kehidupan kota. Di sini, suasana sudah mulai mencekam. Bapak mengurangi laju kecepatan mobil karena kondisi jalan yang gelap dan berliku, penuh tanjakan turunan yang kiri dan kanannya jurang. Saya dan Bapak merasa ada hal yang ganjil dan aneh. Sejak kami memasuki area alas Roban, kami tidak berpapasan dengan kendaraan lain seperti bus antar provinsi dan kendaraan lainnya. Padahal, jalur ini termasuk rute yang sering digunakan untuk menuju kota Tegal. Setelah melaju beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara. Brak! Mobil yang kami naiki menabrak sesuatu di tengah jalan. Bapak langsung menepikan mobil ke pinggir jalan dan mengambil senter yang ada di dashboard. Saya dan Bapak kemudian turun dari mobil melihat situasi apa yang terjadi. Ibu dan kedua adik saya terbangun mendengar suara benturan tadi. Mereka langsung panik dan mau keluar mobil. Namun Bapak melarangnya dan menyuruh ibu dan adik-adik tetap di dalam. Kemudian saya bergegas memeriksa bagian depan mobil dan Bapak memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil. Saya benar-benar yakin benturan sekeras tadi seharusnya bisa membuat bemper mobil penyok atau memecahkan lampu kaput mobil. Namun setelah saya periksa dengan seksama, tidak ada satupun goresan di bagian depan mobil. Bahkan debu dan sedikit lumpur yang menempel pada bumper mobil pun masih utuh tidak tersentuh. Jujur, saya kaget dan heran. Lalu Bapak yang memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil juga tidak menemukan benda yang kami tabrak tadi. Kemudian, saya memanggil Bapak agar ikut memeriksa bagian depan mobil. Mungkin dengan mencari berdua bisa menemukan kerusakan mobil akibat benturan keras tadi. Kami sudah memeriksa beberapa kali setiap sudut bagian depan mobil. Tidak ada satupun bekas benturan. Lalu, apa yang kami tabrak tadi? Karena kami merasa ada yang tidak beres, saya dan Bapak lekas masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Kedua adikku langsung pindah posisi duduk. Yang semula duduk di kursi paling belakang pindah ke kursi tengah bersama ibu. Dan saya duduk di kursi depan menemani Bapak.
Kami pun terus melaju di kegelapan malam alas roban. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Kedua adikku sudah tertidur lagi, dan yang terjaga kali ini adalah saya, bapak, dan ibu. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun. Walaupun hujannya hanya rintik-rintik, namun cukup mengganggu pandangan. Sampai-sampai bapak harus membunyikan klakson di setiap akan memasuki tikungan yang tajam. Saya dan ibu sengaja tidak membahas kejadian tadi, agar bapak tetap tenang sehingga bisa berkonsentrasi di jalan. Lalu dari kejauhan, terlihat ada sepercik cahaya neon. Akhirnya sudah terlihat pemukiman. Setelah semakin dekat, ternyata itu sebuah warung makan pecel lele kecil tepat di sudut tikungan di bawah pohon. Untuk menenangkan suasana, kami memutuskan untuk singgah sejenak. Kami sekeluarga pun turun dari mobil. Entah karena mengantuk atau ceroboh, kaki saya terbentur pasak penanda kilometer area. Tertulis di sana kilometer 15. Akhirnya kami sekeluarga pun masuk ke dalam warung tersebut. Penjualnya menyambut kami dengan sangat ramah, dengan logat khas Pekalongan. Kami memesan makanan dan minuman panas. Iseng-iseng lalu saya bertanya, "Kok jam segini masih buka, Pak? Bapak jualannya sendirian?" Penjualnya menjawab, "Iya mas, ini sudah mau tutup kok. Saya jualan sama istri saya." "Itu istri saya mas." Saya dan bapak kaget. Sejak kapan ada orang yang berdiri di samping pintu masuk warung? Padahal tadi kami masuk lewat area yang sama dan sekitarnya pohon besar. Ya sudahlah, saya tidak terlalu mempedulikannya. Karena perhatian saya tertuju pada ayam yang sedang digoreng. Maklum, perut sudah sangat keroncongan. Kami makan dengan lahap, dan ternyata rasa sambalnya enak, sangat cocok di lidah. Sampai-sampai saya nambah sambalnya 2 kali. Setelah kenyang menyantap ayam goreng, kami bergegas kembali ke mobil. Saat mau masuk mobil, kaki saya terbentur lagi pasak penanda kilometer 15 tadi. Oke, saya ceroboh. Karena letak pasak itu persis di dekat pintu mobil. Jadi, wajar kalau saya terbentur pasak itu. Mobil kami pun mulai melaju ditemani hujan rintik-rintik yang terus mengguyur area alas roban. Setelah beberapa saat, akhirnya kami keluar dari area alas roban dan menuju Tegal. Singkat cerita, kami sudah menyelesaikan liburan kami di Jakarta. Karena tidak ingin mengalami kejadian seperti kemarin lagi, Bapak memutuskan untuk berangkat dari Jakarta pagi hari. Jadi ketika memasuki alas roban lagi, hari masih siang. Setelah berjam-jam kami menempuh perjalanan, kami memasuki area alas roban sekitar jam 1 siang. Lalu saya penasaran dengan warung pecel lele yang waktu itu kami singgahi. Rasa sambalnya enak. Namun sayang, warung pecel lele biasanya buka ketika sore menjelang malam. Singkat cerita, adik saya tiba-tiba ingin buang air kecil. Bapak kemudian menepikan mobil di tikungan jalan yang agak luas dan menyuruh adik untuk buang air kecil mepet dengan mobil. Sambil istirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan alas roban di siang hari. Tidak dipungkiri, kalau pemandangan alas roban sangatlah indah. Kemudian, saya melihat pasak kilometer bertuliskan kilometer 15. Saya kaget luar biasa. Itu
pasak yang membentur kakiku tempo hari, dan posisi pasak itu persis di tepi jurang. Dan seingatku, posisi warung pecel lele waktu itu kira-kira 3 meter di belakang pasak. Sontak, saya langsung memanggil bapak dan ibu, kemudian menunjukkan pasak tadi dan lokasi warung. Setelah diamati, tikungannya persis seperti waktu itu. Ada pohon besar di tepi jalan, dan ada pasak bertuliskan kilometer 15. Namun, 1 meter di belakang pasak itu sudah jurang yang sangat dalam. Jadi kesimpulannya, waktu itu kami makan di pinggir jalan, tepat melayang di atas jurang. Hanya satu hal yang bisa menjelaskan kejadian tersebut. Kami singgah di warung gaib.